Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ari Kurniawan selaku dosen mata kuliah pemrograman web dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami website resep makanan Pawonku yang disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web. Kami di sini kelompok ke-6 dengan anggota yang pertama Augusta Satrianto dengan NIM 2005-1214007 dan Hani Fitria Ruli 2005-1214017, Deva Agustina 2005-1214021 dan saya sendiri Fride Zeratul Jana dengan NIM 2005-1214041. Di sini kami akan mempresentasikan deskripsi website kami, kemudian bagian analisa, selanjutnya ada pengkodean program, dan yang terakhir ada demo fitur. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang deskripsi website. Di sini saya Frida Zeratul Jannah, NIM 2005-1214041 akan menjelaskan pendahuluan yang pertama latar belakang. Pada masa pandemi 2 tahun ini, kebanyakan setiap orang lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dan sedikit takut untuk keluar rumah karena banyak virus yang menular saat berada di luar rumah. Masyarakat melakukan hampir semua kegiatan di rumah, mulai dari bekerja, olahraga, memasak, dan banyak hal yang lainnya. Makanan merupakan salah satu kebutuhan setiap orang yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan. Namun, seiring bertambahnya waktu, banyak masyarakat yang mulai menggantungkan kebutuhan makanannya dengan membeli dari luar. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, masyarakat berlomba-lomba untuk meningkatkan hidup sehat. Salah satu caranya yaitu dengan memasak sendiri di rumah. Oleh karena itu, kami membuat website tentang resep makanan yang supaya manusia di sini dapat dengan mudah untuk memasak di rumah karena kemudahan akses resep makanan. Dasar permasalahan yang kami angkat untuk membangun website ini adalah kebanyakan orang atau masyarakat melakukan aktivitasnya secara seharian penuh, sehingga tidak ada waktu untuk memasak. Dan seiring dengan waktu itu, banyak manusia atau masyarakat yang tidak pandai memasak. Oleh karena itu, di sini kami membangun website resep makanan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada untuk memudahkan masyarakat supaya dapat membuat makanan atau minuman dengan efektif dan rasanya sesuai diharapkan karena memasak melalui resep dalam website Pawonku. Hasil laporan yang pertama, kami menyajikan alasan pembuatan. Untuk admin mengembangkan website guna memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Selanjutnya, untuk user, alasan pembuatan adalah karena user akan lebih menghemat waktu dan tidak banyak membuang tenaga karena jika resep yang diterapkan sesuai, maka rasa makanan yang dihasilkan juga akan sesuai. User akan dapat mengakses website Pawonku kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir, alasan pembuatan untuk guest atau tamu, website kami untuk para guest merupakan suatu website yang dapat memberi informasi resep makanan dalam bentuk bacaan. Website kami juga dapat menjadi sarana belajar untuk masyarakat yang ingin mahir dalam memasak atau merintis usaha, karena website dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya kami menyajikan daftar fitur. Fitur yang pertama ada sign up dan login. Dalam website Pawonku, apabila ingin mengakses website secara menyeluruh dan lengkap, maka harus mendaftar kemudian melakukan login dahulu. Karena apabila tidak mendaftar, maka tidak akan dapat melihat resep secara keseluruhan. Pihak website memudahkan user untuk mendaftar hanya dengan mendaftarkan nama lengkap, username, email, password, dan confirm, lalu klik sign in. Selanjutnya, apabila pengguna sudah mendaftar, pengguna dapat melakukan login ke website Pawonku dengan memasukkan email dan password yang sebelumnya sudah didaftarkan, lalu klik login. Gambar tampilan dapat dilihat seperti di gambar, sign up, dan selanjutnya ada login. Untuk fitur selanjutnya adalah fitur tulis resep. Fitur tulis resep hanya dapat diakses oleh admin dan user karena datanya sudah terdaftar di sistem. Pada website ini, apabila ingin menulis resep baru, maka dapat mengklik Write Recipe, kemudian akan ada tampilan halaman kosong. Pengguna dapat memasukkan gambar makanan yang sudah jadi dengan klik pilih file, kemudian memasukkan judul, kemudian bahan-bahan, dan terakhir memasukkan resepnya. Setelah terisi, maka pilih kategori resep makanan yang dimasukkan sesuai kategorinya, dan yang terakhir tinggal klik resep untuk mengunggah ke website Pawonku. Gambar tampilan dapat dilihat seperti di bawah. Selanjutnya, yang ketiga ada fitur tampilan resep. Dalam website Pawonku, resep yang sudah diupload oleh user dapat terlihat dan muncul pada halaman utama sesuai
jenis kategori yang dipilih. Tampilan resep makanan ini dapat dibuka apabila mengklik pada bagian pop-up makanannya. Dalam tampilan resep ini yang dapat dilihat dari atas adalah gambar foto makanan, judul resep makanan, bahan-bahan makanan, dan langkah-langkah pembuatannya. Gambar tampilan dapat dilihat seperti di bawah. Selanjutnya, ada fitur edit resep. Resep yang sudah diunggah oleh pengguna dapat diedit atau diubah apabila ada resep yang ingin diganti. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengganti resepnya maupun bahan dan foto resepnya. Fitur edit resep ini ada pada akun user di bagian resep yang sudah diunggahnya dan di sana ada bagian edit resep. Gambar dapat dilihat seperti di bawah ini. Selanjutnya, ada fitur tampilan akun. Apabila pengguna atau user ingin melihat akunnya, dapat melihat pada halaman akun. Pada halaman akun ini, pengguna dapat melihat data yang disajikan apa saja. Halaman ini terdapat informasi akun pengguna, yaitu foto, nama pengguna, username, dan resep makanan yang sudah diunggah. Tampilannya seperti di bawah ini. Selanjutnya ada fitur edit akun. Fitur edit akun adalah fitur yang dapat digunakan oleh pengguna supaya dapat mengubah informasi pada akunnya. Halaman ini terletak pada halaman akun, kemudian pilih edit. Pada edit akun ini, pengguna dapat mengubah foto profil yang akan diunggah, nama pengguna, username, dan bio pada akunnya. Gambar tampilan dapat dilihat seperti di bawah. Selanjutnya, kami menyajikan fitur pencarian. Fitur pencarian ini adalah fitur yang disediakan oleh pengembang website supaya pengguna ataupun guest dapat mencari resep dengan mudah hanya dengan memasukkan nama makanan yang ingin dimasak. Selain fitur pencarian, pengembang website juga menyediakan fitur pencarian dengan menyertakan filter. Di sini pengguna dapat memasukkan judul resep, memilih kategori, dan memasukkan nama user. Fitur ini berguna supaya lebih memudahkan pengguna memasukkan resep makanan dan menemukannya. Selanjutnya ada fitur keamanan. Dalam website Pawonku dirancang dengan menyertakan keamanan. User di sini tidak dapat mengedit atau menghapus resep orang lain meskipun memaksa masuk melalui URL. Dengan adanya keamanan ini diharapkan tidak ada terjadi ketidaknyamanan antar user. Selanjutnya ada fitur kategori. Halaman kategori adalah halaman untuk membedakan resep makanan sesuai dengan kategorinya. Kategori ini memudahkan pengguna untuk mencari macam-macam makanan yang sesuai dengan yang diinginkan. Gambar tampilan kategori bisa dilihat di bawah. Selanjutnya ada fitur verifikasi akun. Dalam web ini pengguna akan dibedakan menjadi dua, yaitu akun terverifikasi dan akun yang tidak terverifikasi. Yang dapat memberikan verifikasi hanya admin. Gambar tampilan verifikasi akun dapat dilihat seperti di bawah. Yang pertama itu seperti tampilan akun yang tidak terverifikasi. Apabila admin ingin memverifikasi, maka harus mengonfirmasi terlebih dahulu. Dan setelah itu akan ada tanda centang biru yang berarti akun telah terverifikasi. Selanjutnya ada fitur hapus akun dan resep. Dalam website ini, akun dan resep dapat dihapus baik oleh admin maupun pengguna sendiri yang mempunyai resep dan akunnya. Untuk hapus, pengguna memerlukan konfirmasi seperti berikut. Baik, itu adalah presentasi tentang daftar fitur. Selanjutnya ada daftar pengguna. Yang pertama ada administrator atau admin. Di sini admin merupakan pengguna yang memiliki hak akses penuhnya. Hal yang dapat dilakukan admin adalah dengan menulis, melihat, edit, dan hapus resep milik admin. Yang kedua dapat melihat, mengedit, dan menghapus resep orang lain. Yang ketiga bisa menambah, mengedit, menghapus, dan melihat kategori. Dan yang terakhir tidak dapat mengedit akun orang lain. Yang kedua ada user. User di sini dapat melakukan menulis resep, mengedit, mengubah, melihat, dan menghapus resepnya sendiri. Yang kedua untuk akun user dapat melihat akun sendiri dan mengedit akun sendiri. Yang ketiga dapat melihat akun orang lain, melihat searching resep di website Pawonku, dan melihat resep orang lain. Untuk guest atau tamu di sini, pengguna yang mempunyai hak akses terbatas terhadap website karena belum mendaftar dan login. Guest hanya dapat melihat resep saja di dalam home dan searching, namun tidak bisa melihat detail resep yang disajikan. Selanjutnya kami menyajikan bagan atau grafik analisa. Ada flowchart. Di sini ada flowchart sign up. Dapat dilihat bahwa bagan alur flowchart dimulai untuk sign up, input nama lengkap, input email, input password,
kemudian konfirmasi password, dan lalu proses sign up divalidasi. Apabila tidak akan kembali ke input nama, dan apabila iya akan dilanjutkan ke verifikasi. Selanjutnya ada flowchart login, dimulai, kemudian input email, input password, proses login, validasi. Apabila tidak, kembali ke input email. Apabila iya, akan diteruskan ke masuk aplikasi dan data masuk ke website, database website. Selanjutnya ada flowchart tulis resep, dengan mulai input resep, proses input resep, data masuk ke database website, dan resep berhasil diinputkan, selesai. Selanjutnya, untuk flowchart edit resep baru, mulai input resep baru, selanjutnya proses input resep baru, data akan masuk ke database website, resep baru berhasil diinputkan, dan selesai. Flowchart edit akun selanjutnya, mulai, kemudian input data akun baru, proses input data akun baru dengan data dimasukkan ke database website, dan selanjutnya akun baru berhasil diinputkan, selesai. Selanjutnya ada flowchart pencarian, dengan mulai input kata kunci, kemudian proses cari primary key yang diambil dari database website. Apabila ketemu, maka dilanjutkan, output data ditemukan. Apabila tidak, kembali ke input resep, dan selesai. Selanjutnya ada flowchart input kategori, dengan mulai input data kategori, proses input data kategori, data akan masuk ke database website, dan data kategori berhasil diinputkan, dan selesai. Flowchart edit kategori, mulai input data kategori baru, proses input data kategori baru, data yang baru akan masuk ke database website, dan data berhasil diinputkan, selesai. Selanjutnya ada flowchart hapus kategori, mulai pilih menu hapus kategori, klik hapus kategori, konfirmasi. Apabila tidak, kembali ke menu hapus kategori. Apabila iya, akan dilanjutkan proses hapus kategori. Kategori berhasil dihapus, dan selesai. Selanjutnya flowchart verifikasi, mulai menu verifikasi akun, pilih verifikasi akun, pilih akun yang akan diverifikasi. Akunnya diambil dari database website, kemudian verifikasi. Apabila tidak, kembali ke menu verifikasi akun. Apabila iya, maka proses dilanjutkan, akun berhasil diverifikasi, dan selesai. Selanjutnya ada flowchart hapus akun, mulai menu hapus akun, dipilih klik akun yang akan dihapus, kemudian konfirmasi. Apabila iya, proses hapus akun dilanjutkan. Apabila tidak, kembali ke menu hapus akun, dan selesai. Selanjutnya, flowchart hapus resep. Mulai menu hapus resep, pilih resep yang akan dihapus, konfirmasi. Apabila tidak, kembali ke menu hapus resep. Apabila iya, konfirmasinya, maka proses hapus resep dilanjutkan, dan resep berhasil dihapus, dan selesai. Kemudian untuk IRD, CDM, dan PDM akan dijelaskan oleh rekan saya, Deva Agustina. Saya persilahkan. Selanjutnya, terima kasih, Friday. Saya akan perkenalkan, saya Deva Agustina, NIM 200512114-21, akan menjelaskan ERD, CDM, dan PDM dari website resep makanan. ERD atau Entity Relationship Diagram dari website resep makanan menggambarkan hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain, di mana tiap entitas memiliki atributnya sendiri-sendiri. Berikut merupakan IRD untuk website resep makanan. Pada IRD terdapat 4 buah entitas, yaitu admin, resep masakan, komentar, dan kategori. Tiap entitas memiliki atributnya sendiri-sendiri. Entitas admin memiliki 5 atribut, yaitu ID admin, nama lengkap, email, password, dan username. Entitas resep makanan memiliki 6 atribut, yaitu ID resep, judul resep, bahan resep, gambar resep, langkah-langkah, dan kategori resep. Selanjutnya, entitas komentar memiliki 5 atribut, yaitu ID komentar,
ID resep, nama lengkap, isi, dan username. Yang terakhir, entitas kategori memiliki 2 atribut, yaitu ID kategori dan nama kategori. Kardinalitas antara entitas admin dan resep masakan adalah one to many. Kemudian, entitas resep makanan memiliki relasi dengan entitas komentar. Kardinalitas antara entitas resep makanan dan komentar adalah one to many. Entitas resep makanan memiliki relasi dengan entitas kategori. Kardinalitas dari relasi antara kategori dan resep makanan adalah one to many. Selanjutnya, penjelasan mengenai CDM. CDM digunakan untuk menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik. Struktur ini independen terhadap semua software maupun struktur data storage tertentu yang digunakan dalam aplikasi ini. CDM terdiri dari objek yang tidak diimplementasikan secara langsung ke dalam basis data yang sesungguhnya. Dalam CDM ini terdapat tabel admin. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data admin. Data yang disimpan dalam tabel ini antara lain ID admin, email, nama lengkap, username, dan password. Selanjutnya, untuk tabel resep makanan berfungsi untuk menyimpan data tabel resep makanan. Data yang disimpan dalam tabel ini antara lain ID resep, judul resep, gambar resep, kategori resep, langkah-langkah, dan bahan resep. Kemudian tabel komentar untuk menyimpan data komentar. Data yang disimpan dalam tabel ini antara lain ID komentar, isi, username, nama lengkap, dan ID resep. Dan terakhir, tabel kategori yang berfungsi untuk menyimpan data kategori. Data yang disimpan dalam tabel ini antara lain ID kategori dan nama kategori. Selanjutnya penjelasan untuk PDM atau Physical Data Model. Untuk PDM, website resep makanan menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom mempunyai nama yang unik. Dan penjelasan untuk isi tabel sama seperti CDM atau seperti itu. Kemudian untuk struktur kode script dan program, file controller terdapat sebagai penghubung antara request user yang diterima oleh web directory dan selanjutnya diterima oleh controllers. Next. Kemudian middleware yang menjadi filter penghubung dari request user sebelum ke controller. Next. File model yang digunakan untuk memanggil tabel untuk memberi nilai default pada suatu variabel dalam tabel. Migration, database ke migration digunakan untuk mengelola pembuatan tabel. Public untuk menyimpan file, kemudian view, berisikan file view. PPHP merupakan file directory, berisikan route yang menghubungkan request user dengan controller dan class. Kemudian storage untuk menyimpan image yang diupload user. File env, konfigurasi atau pengaturan project, contohnya mengatur nama database. Kemudian untuk deskripsi job, Agus Satrianto, programmer, menentukan bahasa pemrograman yang dipakai membuat website tahunku, kemudian menerjemahkan hasil analisa sistem dan desain, kemudian membuat program back-end dan front-end, menguji program website apakah sudah benar dan berjalan, dan memperbaiki bug apabila muncul. Kemudian Hani Fitriaruli, programmer, menentukan bahasa pemrograman yang dipakai membuat website, menerjemahkan hasil analisa sistem dan desain, membuat tampilan UI UX, menguji program website apakah sudah benar dan berjalan, dan memperbaiki bug apabila muncul. Kemudian Deva Kusina, sistem analisis dan dokumentator, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan sistem untuk menentukan kebutuhan website, menyiapkan data-data kebutuhan untuk website, membuat bagian dan grafik analisa yang mudah dimengerti sebelum diterjemahkan ke program dan menyusun laporan. Kemudian Frida Zahratul Jannah, sistem analis dan dokumentator,
mengidentifikasi masalah dan kebutuhan sistem untuk menentukan pembuatan website, menyiapkan data-data kebutuhan untuk website, membuat bagan dan grafik analisa yang mudah dimengerti sebelum diterjemahkan ke program, yang terakhir menyusun laporan. Saya Augusta Satrianto, 205-12-14-07. Di sini saya akan menjelaskan secara detail mengenai struktur kode dari website Pawon Koe. Untuk yang pertama ini dari controllernya. Ini terdapat di folder app http controller. Di sini file controller berfungsi sebagai penghubung antara request user, view yang diterima oleh web directory, dan selanjutnya diterima oleh controller. Controller ini berisi logika-logika dalam suatu fungsi. Kemudian controller ini membutuhkan model tergantung fungsi yang dijalankan. Setelah diproses, selanjutnya akan dikirimkan lagi ke view. Di sini ada akun controller, kategori controller, login, post, register, dan search. Kita lihat contoh yang post controller. Di sini membutuhkan model post, user, kategori. Kemudian ada fungsi untuk menunjukkan index, kemudian untuk menunjukkan detail postingan. Kemudian yang fungsi store ini digunakan saat user mendapatkan website baru. Kemudian ini digunakan untuk fitur data. Kemudian ini digunakan untuk menghapus file yang ada di website ini yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian fungsi edit. Selanjutnya ke middleware. Ini terletak di folder http middleware. Untuk yang kami tambahkan itu ada fitur authenticate. Ini misalkan nanti dari web directory, kemudian user yang ingin masuk belum ter-authenticate, maka akan diarahkan ke halaman login. Kemudian ada middleware is admin untuk apakah user yang ingin masuk ke view tersebut sudah jadi admin atau belum. Jika belum, maka akan diarahkan ke halaman 403. Kemudian untuk middleware ini sendiri harus dideklarasikan di kernel PHP. Seperti ini. Kemudian yang ketiga, ada model yang terletak di folder app http model. Ini digunakan untuk memanggil tabel. Model bisa digunakan untuk memberi nilai default. Misalkan pada website Pawon Koe, user baru diberikan nilai default is verified false. Jadi user ini belum terverifikasi. Di sini ada model kategori post user. Kemudian di model ini juga di model ini ada file kategori post dan user. Kemudian ada file migration. File ini digunakan untuk mengelola pembuatan tabel seperti jumlah kolom, tipe data. Kemudian file migration ini juga bisa digunakan untuk menghapus tabel dengan fungsi down. Dengan mengetikkan di terminal migration fresh. Selanjutnya, pada folder public, ini dapat digunakan untuk menyimpan file aset pada Pawon Koe, berisi folder CSS, ada fonts, ada image, JavaScript, Slicks, kemudian ada storage. Untuk folder storage ini terhubung dengan folder storage yang ada di storage app public, maka isinya nanti akan sama. Kemudian ada view.
ini adalah folder yang berisikan file view yang dapat ditampilkan sesuai dengan request user. Yang pertama ada layout yang bersih main. Di sini untuk mendeklarasikan checklist-nya, kemudian yang di bawah ini adalah JavaScript. Kemudian untuk view login, kemudian ada navbar-nya, halaman register, kemudian akun, kategori, edit akun, edit resep, home, post, set, dan write resep. Kemudian ada folder routes, yang terdapat file web PHP yang merupakan web directory berisikan berbagai root yang menghubungkan request user dengan controller dan kelas. Kemudian nanti di sini akan dideklarasikan middleware-nya. Kemudian ada folder storage. Ini menyimpan gambar yang diupload oleh user. Kemudian folder storage dapat dihubungkan dengan folder public dengan mengetikkan PHP artisan storage link maka pada terminal, sehingga akan muncul folder storage dengan tanda panah dalam folder public. Isi dari kedua folder tersebut akan menjadi sama persis. Kemudian .env ini untuk konfigurasi dan atau pengaturan project. Contohnya di sini nanti menuliskan nama database. Selanjutnya, bagian demo websitenya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitria. Dipersilahkan. Saya akan melanjutkan demo website dari kelompok 6, yaitu website dari kawanku. Berikut ini halaman landing page sebelum login pada website kawanku. Dapat kita lihat terdapat button daftar, login pada header, dan logo. Kemudian ada fitur search, write resep, dan akun. Namun seluruh fitur tersebut dapat kita gunakan jika kita sudah mendaftar sebagai pengguna ataupun sebagai admin. Kita bisa menggunakan fitur search. Kita dapat search. Maka pencarian dapat kita gunakan. Akan ditampilkan hasilnya seperti berikut. Kemudian kita pilih resep. Nah, pengguna diharapkan untuk login atau daftar lebih dahulu. Kita daftar lebih dahulu karena kita sebagai pengguna baru. Kita klik sign up, kita isikan nama lengkap, kita ketikkan username, email, password, dan konfirmasi password. Kita juga bisa memanfaatkan fitur lihat password. Kemudian kita klik sign in. Registrasi sudah berhasil. Kita lanjut ke proses login. Kita ketikkan password yang sudah kita buat. Kita klik login. Nah, akun baru sudah berhasil dibuat. Di akun baru ini belum berisi apapun. Jadi masih berisi username dan nama dari pengguna tersebut. Selanjutnya kita akan edit dari akun ini. Kita klik edit. Di sini yang pertama kita ubah, kita dapat mengubah foto. Kita pilih file dari device kita.
Kemudian kita ubah fotonya, klik open. Dan kita juga dapat menuliskan penjelasan atau deskripsi dari kita, dari data diri kita. Kemudian ketika sudah selesai, kita bisa klik Save Change. Data berhasil diperbarui. Kemudian kita akan mencoba fitur Home. Di fitur Home ini masih sama. Kita juga dapat mencari resep-resep seperti tadi. Kemudian kita manfaatkan fitur search. Di fitur search ini kita dapat lebih rinci untuk mencari resep yang akan kita cari. Misal kita pilih kategori minuman. Kita search. Maka kategori minuman akan muncul. Kemudian kita klik, kita ketik judulnya, lebih diperinci lagi, es. Maka es akan muncul. Kemudian kita cari berdasarkan user, misal Ju, kita search, maka berdasarkan user juga akan muncul. Untuk fitur yang selanjutnya, pengguna baru juga dapat menuliskan resep. Untuk langkah yang pertama, kita memasukkan gambar resep atau gambar makanan atau minuman yang akan kita upload. Kita ubah gambarnya, kemudian kita beri judul resep dari gambar tersebut. Kemudian kita masukkan bahan-bahan pembuatan, dan langkah-langkah pembuatan. Kemudian kita ubah kategorinya sesuai dengan resep yang kita tuliskan. Kemudian upload resep. Resep sudah terupload. Nah, di sini kita dapat menggunakan fitur lihat, edit, dan delete. Kita lihat terlebih dahulu resep kita. Kemudian, jika kita ingin mengedit resep, kita klik edit. Kita bisa mengedit dari gambar, judul, bahan-bahan, langkah-langkah dari resep yang sudah kita buat tadi. Misal kita mau mengubah judulnya agar lebih menarik pembaca, kita bisa ubah di text box judul. Kita upload resep lagi. Maka judul dari es jamu merah segar sudah terupdate. Kemudian kita juga dapat menggunakan fitur delete untuk menghapus resep yang tidak kita inginkan. Bisa delete, kemudian klik OK. Maka resep sudah terhapus. Ini merupakan video demo untuk pengguna baru. Kemudian kita lanjut untuk login sebagai admin.
kita klik beralih akun. Kita tuliskan email dari admin dan password dari admin. Klik login. Maka kita akan masuk ke halaman landing page. Nah, pada admin ini kita dapat mengubah fitur kategori ataupun menambah fitur kategori. Misal kita klik new kategori, kita dapat menambah kategori yang admin inginkan. Di sini saya akan menambahkan kategori olahan ikan. Kita bisa klik add. Nah, maka kategori baru akan muncul. Di sini kita juga dapat mendelete dari kategori yang tidak kita inginkan. Ataupun mengubah dari kategori. Kita edit, misal olahan ikan laut, kemudian kita klik update, maka kategori akan terupdate. Di sini kita dapat mendelete dari kategori yang tidak kita inginkan. Misal kita akan delete olahan ikan laut, kita klik delete. Dapat dilihat kategori sudah terhapus. Kemudian untuk selanjutnya kita kembali ke home. Di sini admin juga dapat menggunakan fitur pencarian. Misal admin ingin mencari jus, kita dapat search. Maka akan ditampilkan pencarian yang kita inginkan. Kemudian, user dapat memberikan tombol verifikasi dari akun yang admin inginkan. Kita klik verifikasi pada akun. Nah, jika pada akun sudah bercentang biru, berarti verifikasi sudah berhasil. Kemudian kita akan beralih akun ke pengguna lama. Sebenarnya untuk pengguna lama dan pengguna baru ini hampir sama, namun di pengguna lama ada sedikit perbedaan, yaitu pengguna lama sudah memiliki banyak resep. Kita isikan username dan password, kita login dulu, kemudian kita masuk ke halaman akun. Nah, pada akun ini kita dapat menggunakan fitur pencarian. Klik search, kemudian akan muncul pencarian yang kita cari. Di sini kita juga sama dapat menggunakan fitur lihat, edit, dan delete. Kita gunakan fitur lihat, kita dapat melihat resep yang sudah kita buat sebelumnya. Karena ini pengguna lama, maka sudah banyak resep yang dibuat sebelumnya.
Kemudian kita akan mendelete resep. Maka resep sudah terhapus. Kita kembali ke home. Nah, mungkin cukup sekian presentasi website dari Pawonku yang dipresentasikan oleh kelompok 6 yang beranggotakan saya Hanif Saruli dengan NIM 20051214017. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.